Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Irin. Bersama Bu Irin, pasti kita akan bermain peran besar dan bermain peran kecil. Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini mampu menggembirakan orang-orang di sekitar kita dan menggembirakan Allah di surga. Ambil sikap berdoa. Tutup matanya. Kita diam sebentar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Yesus. Hari ini kami bertemu lagi. Mohon berkat ya Yesus. Hari ini juga supaya kami dapat bermain dan belajar dengan baik. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah tentang lidah. Lidah kita tersimpan baik, disimpan oleh Allah di dalam mulut kita. Lidah di dalam mulut bersama dengan gigi dan juga air liur. Semua dimasukkan di dalam mulut, dijaga oleh Allah sehingga tidak ada satupun yang membuat kita menjadi susah. Dengan lidah kita bisa merasakan rasa manis, rasa asin, rasa asam, pedas, itu lidah kita yang merasakan. Sekarang kita pikirkan, kalau lidah kita sakit, apa yang akan terjadi? Makanan yang kita makan rasanya jadi tidak enak. Ketika kita makan makanan enak, rasanya aduh tidak enak karena lidah kita sakit. Lidah harus kita jaga. Karena dengan lidah, makanan yang sudah dikunyah oleh gigi akan didorong masuk oleh lidah, masuk dalam tenggorokan kita. Begitu juga air liur yang ada di mulut kita juga membantu. Allah membuat air liur ada di mulut dengan tujuan untuk membantu gigi. Ketika gigi sudah mengunyah makanan, air liur akan membantu menambah halusnya makanan. Begitu juga dengan gigi. Gigi diatur rapi oleh Allah supaya ketika mengunyah, lidah tidak akan tergigit. Gigi kita, gigi orang dewasa seperti Bu Irin, berjumlah 32. Sedangkan gigi anak-anak hanya berjumlah 20. Gigi anak-anak disebut gigi susu. Gigi susu itu akan lepas dan tumbuh gigi tetap. Gigi yang baru yang akan menggantikan gigi susu. Gigi juga harus kita rawat dengan sering-sering menggosok gigi. Selain itu, kita juga harus menjaga gigi kita, menjaga mulut kita, menjaga air liur kita dengan makan makanan yang mempunyai vitamin C seperti jeruk, tomat, wortel, dan sayur yang berwarna hijau. Makanlah semua itu. Kita makan tidak harus karena lapar, tetapi kita makan karena tubuh kita memerlukan makanan yang bervitamin. Nanti di sentra peran, jangan lupa menuliskan namanya, menuliskan nomor urutnya ketika sedang antri nanti. Dan jangan lupa minta tolong mama untuk videokan. Setelah bermain, jangan lupa untuk membereskan
mainannya. Bisa? Siap untuk dimulai? Mari kita mulai permainan kita, bermain peran besar dan peran kecil. Inilah tempat yang sudah kita susun. Tempat kita bermain. Tempat ini kita beri nama Puskesmas. Mama, sekarang kita ada di mana? Oh, sekarang kita ada di puskesmas. Apa puskesmas itu? Puskesmas adalah tempat di mana semua warga boleh memeriksakan keadaan kesehatannya di puskesmas. Mari Sandra, kita masuk dan kita melihat ada apa di puskesmas itu. Mari Ibu, ayo aku juga ingin tahu ada apa di puskesmas itu. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Begini Ibu, saya datang ke puskesmas bersama anak saya Sandra. Karena anak saya di mulutnya sakit. Kira-kira saya harus ke dokter mana ya Bu? Oh, Ibu ke dokter umum saja. Karena di situ kita bisa tahu kenapa mulut kita sakit. Baiklah Ibu, tapi sebelumnya saya daftarkan pendaftaran Ibu. Hari ini Ibu dan putri Ibu mendapat nomor 1. Ini Ibu. Terima kasih. Kalau begitu, saya akan menunggu di ruang tunggu. Baik Ibu, silahkan. Ayo anakku, kita ke ruang tunggu. Mama, kenapa kita harus menunggu di sini? Ya anakku, kita menunggu sebentar. Kita menunggu apa sih Ma? Ya, kita menunggu dokter. Karena kita datang kepagian dan dokternya belum datang. Dan kita bisa menunggu pasien-pasien yang lain. Baiklah Ibu, Mama, aku akan menunggu. Anakku, kita sudah dipanggil. Mari kita ke dokter umum. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Ibu. Ada apa kok pagi-pagi Ibu dan putri Ibu sudah datang ke puskesmas? Iya dok, ini loh anak saya si Sandra mulutnya sakit. Oh, ada apa sakit? Ada apa? Anakku, siapa namamu? Namaku Sandra dokter. Aku sakit mulut. Bukan sakit gigi. Bukan. Di mulutku sakit kalau untuk makan. Oh, kalau begitu dokter akan periksa. Silahkan tidur di tempat tidur. Baik dokter. Aku akan periksa kamu dengan alatku yang bernama stetoskop. Coba. Sudah selesai. Kita kembali ke tempat duduk. Baik, dokter. Begini, Ibu. Putri Ibu sakit sariawan. Mungkin putri Ibu kurang
mengkonsumsi atau makan buah-buahan atau sayur yang mengandung vitamin C. Dokter, kenapa harus makan sayur? Aku tidak suka makan sayur. Karena makan sayur, terutama sayur yang mempunyai vitamin C, ada tomat dan wortel, serta sayur yang berwarna hijau, baik untuk tubuh kita. Tapi kenapa dokter mulutku kok sakit? Iya, itu ada sariawannya. Mungkin karena lupa makan sayur dan lupa mengkonsumsi vitamin C, maka lidahmu menjadi sakit. Tidak, harus kita jaga. Karena lidah berguna untuk membantu gigi saat mengunyah dan memasukkan makanan ke dalam tenggorokan. Begitu juga dengan air liur yang ada di mulut kita. Air liur juga berguna. Air liur akan membantu gigi menghaluskan makanan yang sudah dihaluskan oleh gigi. Dokter, bagaimana cara merawat mulutku supaya gigiku tidak sakit, lidahku tidak sakit, dan air liurku juga terjaga? Kalau kita sering gosok gigi sesudah makan atau mau tidur, kita gosok gigi, pasti gigi kita tidak sakit. Orang dewasa mempunyai gigi yang berjumlah 32, sedangkan anak-anak giginya hanya 20. Dan gigi anak-anak disebut gigi susu. Gigi susu itu akan lepas dan berganti dengan gigi yang selalu kita bawa sampai kita besar, atau kita menyebutnya dengan gigi tetap. Sering-seringlah makan buah-buahan, sayur-sayuran, supaya mulut kita tidak sakit. Baik dokter, aku akan sering makan sayur dan buah-buahan. Nah, sekarang dokter akan menuliskan resep untukmu. Siapa namamu, nak? Namaku Sandra. Oh ya, aku akan tulis namamu. S-A-N-D-R-A. Nah, ini resep ini dokter buat bukan resep obat, tetapi resep vitamin, karena Sandra tidak sakit. Ini ibu. Baik dokter, terima kasih. Terima kasih dokter, karena sekarang anak saya sudah semakin mengerti bagaimana menjaga mulutnya. Terima kasih dokter. Sekarang kami akan keluar. Terima kasih dokter, terima kasih. Silakan. Ayo Sandra, kita ke tempat pengambilan obat. Itu di situ ada tulisan pengambilan obat. Iya, Mama, ayo bersama. Permisi, selamat pagi. Iya Ibu, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya memberikan resep dari dokter, resep untuk anak saya. Ya Ibu, mari silahkan. Terima kasih Ibu. Sekarang saya harus kemana? Oh, Ibu datang saja ke loket pembayaran obat, atau kita menyebutnya dengan kasir. Di situ tunjukkan surat dari saya. Nanti Ibu bisa membayar sesuai harga vitaminnya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi.
Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Saya mau membayar obat untuk anak saya. Ini surat dari ibu obat. Baiklah ibu, terima kasih. Saya akan cekkan. Oh, ibu harus membayar harga vitaminnya Rp5.000. Baik Bu, saya akan bayarkan. Ini uangnya. Terima kasih Ibu, uangnya sudah saya terima. Silakan Ibu mengambil obatnya di ruang pengambilan obat. Baik Bu, terima kasih untuk bantuannya. Selamat pagi Ibu, saya sudah selesai. Oh ya, baik Ibu. Ini suratnya, ya. Oh, ini saya sudah siapkan obatnya. Silakan mengambilnya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, saya hari ini di puskesmas ini sangat senang karena semua dokternya dan orang-orang yang di sini semuanya ramah-ramah. Terima kasih, saya akan kembali pulang. Ayo anakku, kita pulang. Baik Ibu. Puji Tuhan, sudah selesai permainan kita. Ingat, nanti ketika anak-anak bermain, lakukan komunikasi atau pembicaraan dengan peran yang satu dengan peran yang lain. Dan jangan lupa, seorang dokter juga membawa pensil dan buku atau kertas untuk menulis resep dan menulis nama pasiennya. Sebelum kita tutup permainan kita, jangan lupa merapikan kembali permainan kita. Dan kita akan menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.